Bayangkan sebuah negeri yang di satu sisinya punya gunung-gunung bersalju tertinggi kedua di dunia, tapi di sisi lainnya ada gurun yang kering dan berdebu. Sebuah tempat di mana kamu bisa menemukan masjid megah bersejarah, pasar rempah yang ramai, dan sekaligus gedung-gedung modern yang menjulang di tengah kota hijau. Itulah Pakistan, negara yang sering disalahpahami dunia, tapi menyimpan pesona dan cerita yang luar biasa dalam. Secara geografis, Pakistan berada di kawasan Asia Selatan, berbatasan dengan India di timur, Tiongkok di utara, Afghanistan dan Iran di barat, serta Laut Arab di selatan. Kalau dilihat di peta, posisinya seperti jembatan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Asia Selatan. Letak ini membuat Pakistan jadi wilayah strategis. Sejak ribuan tahun lalu, berbagai kebudayaan dan bangsa pernah singgah di sini. Negara ini punya bentang alam yang benar-benar ekstrim. Di bagian utara, berdiri pegunungan Karakoram dan Himalaya, rumah bagi beberapa puncak tertinggi di dunia seperti K2, puncak kedua tertinggi setelah Everest. Bayangkan pemandangan salju abadi, danau biru jernih, serta desa-desa di lereng gunung yang terlihat seperti lukisan. Sementara di selatan, ada Laut Arab dengan pantai-pantai panjang dan pelabuhan penting seperti Karachi dan Gwadar. Dan di bagian tengah hingga timur, mengalir Sungai Indus, sumber kehidupan bagi jutaan orang sejak zaman purba. Pakistan juga punya gurun Thar di Provinsi Sindh, tempat yang panas, kering, tapi menawan dengan bukit pasir dan desa-desa tradisional yang masih memegang budaya kuno. Jadi kalau kamu ingin mencari satu negara yang punya semua lanskap alam, dari gunung bersalju sampai gurun pasir, Pakistan bisa jadi salah satu kandidat paling lengkap di dunia. Jauh sebelum nama Pakistan ada, sekitar 5.000 tahun yang lalu, disinilah berdiri peradaban Lembah Indus, salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia. Kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa sudah punya sistem saluran air, tata kota terencana, bahkan perdagangan jarak jauh. Bayangkan saja, saat banyak peradaban lain masih hidup nomaden, masyarakat di sini sudah punya kota dengan sistem sanitasi. Peradaban Indus jadi bukti bahwa wilayah Pakistan bukanlah tempat terpencil, tapi justru pusat awal kebudayaan manusia. Mereka berdagang dengan Mesopotamia, punya sistem tulisan sendiri, dan hidup dengan tatanan sosial yang kompleks. Namun peradaban ini perlahan lenyap, mungkin karena perubahan iklim, bencana alam, atau migrasi besar-besaran. Tapi jejaknya masih bisa ditemukan hingga kini, terutama di Provinsi Sindh dan Punjab, yang tetap menjadi pusat peradaban Pakistan modern. Setelah masa peradaban Indus berakhir, berbagai bangsa datang silih berganti. Dari pasukan Persia, Yunani di bawah Alexander Agung, Kushana, hingga Arab Muslim yang membawa agama Islam ke wilayah ini pada abad ke-8. Islam kemudian menyebar luas di tanah Pakistan melalui dakwah, perdagangan, dan budaya. Sejak itu, wilayah ini berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Asia Selatan. Kota Lahore, misalnya, pada masa Kesultanan Mughal menjadi kota seni dan pengetahuan. Di sana berdiri Masjid Badshahi, salah satu masjid terbesar dan terindah di dunia. Lalu, seperti banyak wilayah lain di Asia, Pakistan juga sempat menjadi bagian dari kekuasaan Inggris pada abad ke-19. Setelah India jatuh ke tangan kolonial Inggris, Pakistan, yang saat itu masih satu wilayah besar, mengalami perubahan besar dalam ekonomi, budaya, dan sistem sosial. Cerita kelahiran Pakistan adalah salah satu kisah paling emosional dalam sejarah modern. Awalnya, wilayah Pakistan merupakan bagian dari India Britania. Namun perbedaan agama dan politik membuat umat muslim di wilayah itu merasa perlu memiliki negara sendiri. Tokoh besar seperti Muhammad Ali Jinnah memimpin gerakan untuk membentuk tanah air baru bagi umat Islam di Asia Selatan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada 14 Agustus 1947, Pakistan resmi berdiri. Namun kebahagiaan itu datang bersamaan dengan tragedi besar, pemisahan India dan Pakistan, atau partision. Jutaan orang harus meninggalkan rumahnya, berpindah dari India ke Pakistan atau sebaliknya, tergantung agamanya.
Banyak yang kehilangan keluarga, rumah, bahkan nyawa. Itu adalah salah satu migrasi manusia terbesar dan paling menyedihkan dalam sejarah. Tapi dari reruntuhan dan kesedihan itu, Pakistan mulai membangun dirinya. Sebuah negara muda dengan semangat yang besar. Di awal kemerdekaannya, Pakistan menghadapi tantangan yang luar biasa. Belum punya sistem pemerintahan yang mapan, ekonomi lemah, konflik dengan India soal wilayah Kashmir, dan juga perbedaan politik di dalam negeri. Namun masyarakat Pakistan punya semangat luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka membangun pemerintahan, mendirikan universitas, memperkuat pertanian, dan mengembangkan industri. Kota Karachi menjadi pelabuhan penting dan pusat perdagangan. Sementara Lahore tumbuh sebagai pusat budaya dan pendidikan. Meski perjalanan politiknya tidak selalu stabil, beberapa kali terjadi kudeta militer dan pergantian pemerintahan, Pakistan terus bertahan. Dan bahkan di saat sulit, mereka masih punya semangat kebanggaan nasional yang tinggi. Kalau kamu suka petualangan alam, Pakistan adalah surga yang mungkin belum banyak orang tahu. Di bagian utara, ada lembah Hunza, Skardu, dan Fairy Meadows, tempat di mana pegunungan bersalju berdiri megah, dan langit malamnya bertabur bintang sejernih kristal. Banyak pendaki dunia menjuluki kawasan ini sebagai atap dunia. Bahkan K2, gunung tertinggi kedua di dunia, ada di sini. Sebuah tantangan besar bagi para pendaki profesional. Tak jauh dari situ, kamu bisa menemukan danau biru seperti kaca, seperti Atabat Lake, yang terbentuk akibat longsoran besar pada 2010. Sekarang, danau itu jadi destinasi wisata populer karena keindahannya yang luar biasa. Kalau ingin suasana berbeda, datanglah ke Balochistan. Wilayah ini penuh lanskap unik, padang tandus, gunung batu, dan garis pantai eksotis di Laut Arab. Sedangkan di timur, wilayah Punjab dan Sindh adalah pusat pertanian Pakistan, dengan hamparan hijau luas dan desa-desa yang masih memegang tradisi lama. Budaya Pakistan itu seperti mozaik besar. Banyak suku, banyak bahasa, tapi semuanya terikat dalam satu semangat nasional. Ada Punjabi, Sindhi, Pashtun, Baloch, dan banyak kelompok etnis lain. Masing-masing punya tarian, pakaian, dan musik khas. Bahasa nasional Pakistan adalah Urdu, tapi banyak juga yang menggunakan Punjabi atau Pashto dalam kehidupan sehari-hari. Seni musik Pakistan sangat khas, mulai dari musik rakyat, qawwali, lagu-lagu spiritual sufi, hingga musik pop modern yang sering tampil di acara seperti Choke Studio, yang bahkan terkenal hingga mancanegara. Makanan Pakistan juga jadi daya tarik besar. Coba bayangkan aroma biryani, nasi berbumbu yang kaya rempah, karahi, kari daging pedas yang dimasak dalam wajan besi, atau capli kebab, daging cincang khas Peshawar yang gurih dan harum. Bagi yang suka teh, di setiap sudut jalan pasti ada warung yang menyajikan chai panas, minuman wajib di setiap pertemuan. Setiap kota di Pakistan punya karakter sendiri. Islamabad, ibu kota negara, adalah kota modern yang hijau dan teratur. Dikelilingi pegunungan Margala, kota ini tenang, bersih, dan sering disebut sebagai permata tersembunyi Asia Selatan. Disinilah berdiri Masjid Faisal, salah satu masjid terbesar di dunia dengan arsitektur modern yang megah. Lahore, di sisi lain, adalah jantung budaya Pakistan. Ada pepatah lokal yang bilang, jika kamu belum melihat Lahore, kamu belum hidup. Di sini ada benteng Lahore, Masjid Badshahi, museum, serta jalanan tua yang penuh aroma kuliner dan sejarah. Sementara Karachi adalah kota terbesar sekaligus pusat ekonomi. Sebagai pelabuhan utama, kehidupan di Karachi sangat dinamis, 24 jam hidup, dengan perpaduan modernitas dan kekacauan yang menarik. Pakistan memang dikenal religius, tapi masyarakatnya juga kreatif dan modern. Anak muda Pakistan sekarang aktif di dunia teknologi, seni, dan olahraga. Ada banyak startup digital lahir di sini, terutama di bidang e-commerce dan pendidikan. Di dunia olahraga, tentu saja kriket adalah seperti agama kedua. Setiap kali tim nasional menang, seluruh negeri bersorak seperti sedang merayakan hari raya. Dari dunia pendidikan, muncul tokoh seperti Malala Yousafzai,
gadis pemberani dari lembah Swat yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan dan menjadi penerima Nobel perdamaian termuda di dunia. Di sisi lain, film dan drama Pakistan mulai dikenal secara internasional. Banyak serial televisi mereka disiarkan di negara lain karena punya cerita yang kuat dan emosional. Kini Pakistan terus berbenah. Mereka menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, politik yang belum stabil, dan hubungan rumit dengan negara tetangga. Tapi mereka juga punya potensi luar biasa, terutama dalam generasi mudanya. Salah satu proyek besar yang sedang berjalan adalah CPEC, atau China-Pakistan Economic Corridor, kerjasama ekonomi antara Pakistan dan Tiongkok yang membangun infrastruktur besar-besaran, jalan raya, pelabuhan, hingga energi. Proyek ini dianggap bisa mengubah wajah Pakistan di masa depan. Selain itu, pariwisata juga mulai berkembang. Banyak traveler dunia mulai melirik Pakistan karena keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan biayanya yang relatif murah. Di media sosial, banyak influencer asing memuji Pakistan sebagai the next big travel destination. Lebih dari sekadar pemandangan dan sejarah, Pakistan punya sesuatu yang lebih dalam, jiwa. Ini adalah negeri di mana doa selalu menjadi bagian dari hidup, di mana suara azan bergema dari lembah hingga kota besar, di mana meski hidup keras, orang-orang tetap tersenyum, tetap berbagi teh dengan tamu asing, dan tetap bangga dengan tanah airnya. Ada semangat keteguhan yang terasa kuat di sini. Mungkin karena sejarah mereka penuh perjuangan, tapi di sanalah letak kekuatannya. Pakistan adalah bangsa yang tahu bagaimana bertahan. Kalau kamu berjalan di jalanan Lahore pada malam hari, kamu akan melihat pasar yang hidup, lampu warna-warni, pedagang makanan, dan suara musik dari toko-toko. Di Karachi, malam tidak pernah benar-benar tidur. Sementara di pedesaan Punjab, kamu akan melihat ladang luas, kerbau di sawah, dan anak-anak bermain kriket di tanah lapang. Di rumah-rumah Pakistan, kehidupan berjalan hangat. Makan bersama adalah hal penting. Biasanya dihidangkan di satu nampan besar untuk dimakan ramai-ramai. Di acara keluarga atau pernikahan, kamu akan melihat warna-warna cerah, tarian, dan tawa. Meski sederhana, kehidupan di Pakistan penuh kehangatan dan solidaritas. Pakistan adalah negeri yang penuh kontras, keras tapi indah, tradisional tapi terus maju. Ia punya gunung yang menjulang menyentuh langit, tapi juga gurun yang luas dan tenang. Ia lahir dari luka sejarah, tapi kini tumbuh dengan harapan baru. Negara ini bukan hanya sekadar berita di layar televisi. Ia adalah rumah bagi jutaan orang dengan mimpi, cinta, dan kerja keras. Setiap sudut Pakistan punya cerita, dari pasar rempah Karachi, lembah biru Hunza, hingga azan senja di Masjid Faisal. Dan ketika malam turun, dan bendera hijau dengan bulan sabit itu berkibar di bawah cahaya lampu kota, satu hal terasa jelas. Pakistan bukan hanya negara, tapi sebuah semangat, tentang keteguhan, keindahan, dan harapan yang tak pernah padam.